Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya, Ustadz Montaha. Kali ini saya ingin belajar tentang materi pelajaran Nahwu. Materinya adalah bahas tentang fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il ini satu sebutan, satu istilah yang ada di dalam dunia bahasa Arab ya, atau di dalam ilmu nahwu. Jika kita belajar bahasa Arab atau kita belajar nahwu, pasti kita akan ketemu dengan istilah fa'il. Fa'il kalau dalam bahasa Arab sebutannya fa'il. Kalau dalam bahasa Inggris ya, misalnya kita belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Inggris, maka fa'il itu sama dengan subjek atau pelaku kata kerja. Jadi hanya beda istilah saja ya. Kalau dalam bahasa Arab sebutannya adalah fa'il, kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah subjek. Demikian juga dalam bahasa Inggris. Maksudnya pelaku kata kerja atau yang melakukan kata kerja. Bahwa setiap kata kerja itu pasti ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan kata kerja itulah namanya fa'il kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya subjek. Dalam bahasa Inggris sama, namanya subjek. Jadi subjek adalah pelaku kata kerja atau yang melakukan suatu aktivitas, satu tindakan, itulah subjek. Tapi kita di sini tidak bahas bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang kita bahas adalah fa'il, sebuah jabatan kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Yang terpenting bagi anak adalah paham apa sih itu fa'il. Oh, fa'il adalah subjek atau pelaku kata kerja. Nah, jika kita definisikan dalam konteks nahwu bahwa yang dikatakan fa'il, fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il dan menunjukkan pelakunya kata kerja atau subjek. Saya ulangi lagi, fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il dan menunjukkan pelakunya kata kerja ataupun subjek. Itulah fa'il. Jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Oke? Oke, sekarang contohnya fa'il, contoh dalam bahasa Arab. Koma zaidun, koma telah berdiri, siapa zaidun, zaid, maka di sini ada kata kerja koma yang artinya berdiri. Siapa yang melakukan berdiri di sini sebagai pelakunya siapa? Yang melakukan tindakan berdiri siapa? Jawabnya zaid. Maka zaid inilah namanya fa'il karena yang melakukan tindakan berdiri. Karena zaid ini i'rabnya sebagai fa'il, maka zaid harus rofa, harus marfu, harus dibaca rofa. Zaidun, koma zaidun, tidak boleh koma zaidan, salah, koma zaidin, salah, koma zaidun, benar. Harus dibaca rofa. Mengapa? Karena zaidun itu fa'il. Jadi fa'il itu i'rabnya harus marfu. Di sini marfu, tanda rofaknya dengan dhamma karena zaitun itu adalah isim mufrad, isim yang bermakna tunggal. Jadi lafaz zaitun pada kalimat di atas adalah dibaca rofa. Mengapa? Karena fa'il. Dan tanda rofaknya dengan dhamma. Mengapa? Karena isim mufrad. Nah, jelas anak-anak? Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Yang penting dasarnya ini kita harap bisa paham terlebih dahulu.
Jadi sekali lagi koma zaidun ini adalah contoh daripada fa'il. Mana yang menjabat sebagai fa'il dalam kata ini? Jawabnya adalah zaidun. Ini sebagai fa'il, pelaku kata kerja koma. Karena zaidun ini sebagai fa'il, maka harus dibaca rofa. Zaidun, fa'il itu rofa, zaidun. Tidak boleh koma zaidan atau koma zaidin. Harus koma zaidun. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita i'rab. I'rab kalimat koma zaidun. Koma adalah fi'il madhi mabni fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Lalu kemudian zaidun adalah fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Ini i'rabnya, analisisnya atau gramatikalnya secara bahasa Arab. Nah, karena kita belajar nahwu, maka kita harus bisa meng-i'rab. Misal koma zaidun, apa i'rabnya? Silakan di-i'rab. Maka jawabnya adalah koma, i'rabnya fi'il madhi mabni fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Zaidun fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Nah, ini namanya meng-i'rab tapi dengan cara bahasa Indonesia. Kita tidak meng-i'rab dengan bahasa Arab karena kita bukan orang Arab ya. Yang penting kita paham dalam bahasa kita. Kalau kita i'rab dalam bahasa Arab mungkin lebih susah lagi. Misal kalau di-i'rab dengan bahasa Arab, koma fi'lun madhin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Itu nak ngerti ngomong ngono. Daripada gak ngerti mending dipahami dengan bahasa Indonesia. Kalau di-i'rab dalam bahasa Arab misalkan zaidun fa'iluhu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Itu kalau di-i'rab dalam bahasa Arab. Tapi kita bukan Arab, kita bukan orang Arab ya. Kita pahami saja dengan cara bahasa. Yang penting paham. Enggak bahasa Arab, enggak apa-apa, yang penting paham. Saya pikir itu penjelasannya dari Pak Guru. Semoga kita tetap semangat belajar tentang nahwu, di mana kali ini yang kita pelajari, yang kita bahas adalah tema tentang fa'il. Apa itu fa'il? Kemudian fa'il itu harus di-i'rabi apa? Dan i'rabnya bagaimana? Nah, ini yang perlu terus anak-anak mencermatinya sehingga punya pemahaman yang mendalam. Karena fa'il ini merupakan pelajaran dasar ya dari materi nahwu. Cukup dari saya, sekian. Ustadz Muntaha, wassalam. Bye-bye.